Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Menristek Kepala BRIN, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, PhD. Yang kami hormati, Kepala Lapan, Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaludin. Yang kami hormati, Sekretaris Menristek Sestama BRIN, Bapak Dr. Mego Pinandito M.Eng, dan beserta Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kemenristek BRIN dan Lapan. Selamat datang di acara kunjungan Menristek Kepala BRIN ke Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lapan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di Gedung Indria Buana, Pustek Data Lapan dalam kondisi sehat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Marilah kita membacakan basmalah bersama-sama untuk memulai acara siang hari ini agar acara berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Agenda pertama adalah sambutan dari Kepala Lapan, dilanjutkan dengan pemaparan singkat tentang kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Penginderaan Jauh oleh Ibu Deputi, lalu sambutan Menristek Kepala BRIN, dan dilanjutkan dengan pemberian plakat oleh Kepala Lapan didampingi Deputi Bidang Penginderaan Jauh, dilanjutkan dengan foto bersama dan kunjungan ke Bank Data Penginderaan Jauh Nasional yang terdiri dari Data Center dan Space Map, yang akan dipandu oleh Kepala Pustek Data Lapan. Acara diakhiri dengan kunjungan ke Kantor Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lapan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan agenda pertama, yaitu sambutan dari Kepala Lapan kepada Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaludin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Informasi terkait dengan kebencanaan. Ada yang disebut sebagai SIMBA, Sistem Informasi Mitigasi Bencana. Ada yang disebut sebagai SIPANDA, Sistem Informasi Sumber Daya Alam. Dan ini dua-duanya sudah diintegrasikan dalam sistem yang bisa diakses melalui Android, yang disebut sebagai SIPANDA. Di SIPANDORA. Ini bisa diakses di Google Play, sehingga user bisa memantau soal potensi kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan seterusnya. Kemudian juga menyediakan aplikasi Lapan Fire Hotspot, Pak. Jadi memberikan informasi terkait dengan kebakaran hutan, dan itu bisa near real time. Sebut saja pada hari ini barusan saya buka, itu ada titik-titik api di Sumatera bagian utara, terutama di Riau, kemudian beberapa di Kalimantan dan di Sulawesi. Dan itu nanti bisa dilihat koordinatnya. Sehingga kami mendapatkan laporan aparat di Kalimantan Barat dan Sumatera, itu menggunakan itu untuk mengidentifikasi titik api, kemudian melakukan pencegahan. Jadi ini memberikan manfaat melakukan pencegahan kebakaran hutan. Kemudian kami juga saat ini sedang mengembangkan satu sistem, satu platform, dan ini merupakan salah satu program PRN, yaitu yang kami sebut sebagai Platibus. Jadi platform penginderaan jauh untuk semua. Jadi ini diharapkan dengan platform ini kami bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi, dan ini nanti akan ditunjukkan di Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Semua itu mudah-mudahan dengan sistem-sistem yang kami kembangkan, ini bisa memberikan layanan yang lebih baik terkait dengan penginderaan jauh dan pemanfaatannya, sehingga untuk kementerian, lembaga, dan daerah bisa melakukan perencanaan secara lebih baik lagi dengan berbasis pada citra satelit, apalagi daerah saat ini untuk RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, itu wajib menggunakan citra satelit. Dan juga terkait dengan pemantauan sumber daya alam, pemantauan lingkungan dan kebencanaan, citra satelit juga sangat membantu untuk memberikan layanan secara lebih cepat dan efisien. Saya kira demikian, dan nanti Deputi Penginderaan Jauh akan
menjelaskan lebih rinci terkait dengan kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil yang sudah kami peroleh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan singkat tentang kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Penginderaan Jauh yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Orbita Roswintiarti, MSc. Kepada Ibu Deputi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menristek Kepala BRIN, yang terhormat Bapak Kepala Lapan, yang terhormat Bapak Sesmen, Sestama BRIN, yang terhormat Bapak dan Ibu dari Kemenristek BRIN dan Lapan yang saya hormati. Tadi Pak Dim bilang nama saya Lapan banget Pak, jadi mudah-mudahan saya terus di Lapan ini sampai sebentar lagi pensiun. Sedikit yang akan saya paparkan sebelum Bapak dan Ibu sekalian mengunjungi dua pusat yang ada di bawah Deputi Bidang Penginderaan Jauh. Berikutnya. Seperti diketahui bahwa Deputi Bidang Penginderaan Jauh adalah salah satu dari 3 Deputi Bidang yang ada di Lapan, yang di bawahnya ada 2 pusat, yaitu Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Jadi kami ini satu-satunya eselon 1 yang mengurusi masalah penginderaan jauh dari hulu sampai hilir, dari mulai akuisisi sampai diseminasi informasi atau pemanfaatan. Berikutnya. Sedikit mengenai landasan hukum, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa yang terkait di bidang penginderaan jauh dimulai dengan adanya Inpres nomor 6 tahun 2012 tentang penyediaan penggunaan pengendalian kualitas pengolahan data dan diseminasi data satelit penginderaan jauh. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dengan adanya Inpres tahun 2012, kami ditunjuk sebagai satu-satunya penyedia data penginderaan jauh. Dan kemudian 1 tahun kemudian ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan, juga di sana diperkuat kami sebagai satu-satunya penyedia data penginderaan jauh untuk institusi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, yang artinya bahwa seluruh institusi pemerintah berhak mendapatkan data dari kami secara gratis. Kemudian pada 2017 ada Perpres 45 tahun 2017 tentang Renduk, dan pada 2018 ada PP nomor 11 tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh. Dan diharapkan sebetulnya tahun lalu, tetapi agak mundur, diharapkan pada tahun ini kami ada perla terkait dengan turunan dari PP 11 2018. Berikutnya. Jadi tadi disampaikan 2 dari 7
program utama yang ada di Lapan itu ada di Deputi Bidang Penginderaan Jauh. Pertama adalah pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional atau pengembangan BDPJN. Dan yang kedua adalah pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional atau SPBN. Dan sesuai dengan Renstra 2020-2024, kami melakukan kegiatan utama dua. Pertama adalah PRN, Prioritas Riset Nasional, dengan tema penginderaan jauh untuk, jadi cukup panjang, penginderaan jauh untuk kawasan konservasi, pencegahan pencemaran, kebencanaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, atau disingkat dengan Platypus, platform penginderaan jauh untuk semua. Dan kegiatan utama yang kedua adalah SDGs, Sustainable Development Goal, tidak terbatas kepada 6 kegiatan ini saja, SDGs 2, 6, 11, 13, 14, dan 15, tetapi mungkin tidak seluruh 17 SDGs dapat kami laksanakan. Berikutnya. Jadi dalam kegiatan pengembangan BDPJN, ada kegiatan Litbang Jirap, kemudian ada kegiatan perolehan data, ada kegiatan pengolahan data, kemudian pengelolaan data, dan pelayanan data. Jadi mulai dari riset sampai pelayanan data. Dan alhamdulillah ini dilakukan di Pustek Data, kami sudah banyak mendapatkan apresiasi dari kementerian lembaga bahwa kami melayani dengan cukup baik atau sangat baik. Berikutnya, untuk pengembangan SPBN, Sistem Pemantauan Bumi Nasional, juga tentu saja diawali dengan kegiatan Litbang Jirap. Kemudian kami melakukan produksi informasi. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala, ada SIPANDA atau Sistem Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Ada SIMBA, Sistem Mitigasi Bencana Alam. Kemudian ada SIPANDORA dan Platypus. Kemudian kami juga melakukan layanan informasi kepada publik, kementerian, lembaga, dan daerah terkait. Berikutnya, pada tahun 2017, kedua pusat kami sudah mendapatkan sertifikasi Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, PUI. Jadi uniknya di kami, PUI ini melingkup seluruh tusi kami. Jadi untuk Pustek Data, PUI, teknologi, dan data penginderaan jauh. Jadi enggak sedikit-sedikit, jadi seluruh tusi kami. Demikian pula untuk Pusfatja, PUI, pemanfaatan dan diseminasi penginderaan jauh. Dan ini kita harus pertahankan setiap 3 tahun sekali karena memang ada resertifikasi PUI setiap 3 tahun sekali. Berikutnya. Menginjak ke kegiatan 2020 sampai 2024, visi misi yang sesuai dengan cascading dari Bapak Presiden, kemudian Kepala Lapan dan sebagainya, dan dari Ristek. Visi kami adalah penggerak sektor-sektor pembangunan nasional berbasis iptek penginderaan jauh. Sedangkan misinya adalah penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berikutnya, bagaimana hubungan hulu sampai hilir? Mungkin secara mudah ditunjukkan dalam diagram ini. Jadi untuk stasiun bumi penginderaan jauh Parepare, pada dasarnya akuisisi data seluruh resolusi untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian di sini, di Pustek Data, melakukan pengelolaannya, distribusinya.
dan di Pusfatja melakukan produksi informasi dan diseminasi produk informasi. Berikutnya, ini adalah roadmap akuisisi dan rencana akuisisi. Kami sudah menerima data penginderaan jauh di 8 sejak tahun 1978, dan ini rencana sampai 2028. Sampai dari awal konsentrasi kami memang pada resolusi rendah dan resolusi menengah. Tetapi kemudian permintaan sangat tinggi sehingga untuk resolusi tinggi dan sangat tinggi serta SAR, sehingga pada tahun 2013 kami mulai menerima data resolusi tinggi dan sangat tinggi dan SAR. Berikutnya, ini adalah data-data yang kami terima sampai ada yang sampai saat ini, dan bisa dilihat yang bawah itu sampai Desember tahun lalu, Bapak, karena saat ini kami sedang lelang internasional. Mudah-mudahan akhir Maret atau awal April sudah ada pemenangnya setelah lelang terakhir tahun 2017. Jadi ini data-data yang kami terima di Stasiun Bumi Pengiraan Jauh di 8. Berikutnya, ada 3 di bawah Deputi Bidang Pengiraan Jauh, 3 stasiun bumi. Yang terbesar adalah di Parepare, karena Parepare berada di pertengahan Indonesia. Kemudian lingkupnya bisa dilihat cakupan lokasi antena. Kemudian ada di Rumpin, Pak Menteri waktu itu juga sempat mengunjungi, pada dasarnya mencakup Indonesia Barat dan Tengah. Kemudian ada di sini di Pekayon untuk mendapatkan data-data resolusi yang rendah, yang tidak terlalu banyak interference dari frekuensi dari perumahan sekitar. Berikutnya, ada juga data-data lain yang kami download karena open access, antara lain dari ESA atau European Space Agency, Sentinel-1 dan Sentinel-2, kemudian dari JAXA untuk ALOS Pulsar, dan dari China, Geofan 1. Ini open access dan kami sediakan juga untuk publik. Berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, strategi kami tentu saja sesuai dengan kondisi saat ini, semua harus berbasis digital, mulai dari menyediakan data, kemudian pelayanan, dan kemudian inovasi-inovasi. Kami mencoba seluruhnya berbasis digital. Dan ini tentu saja harus melalui kerjasama baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional kami bekerja sama dengan berbagai macam perguruan tinggi, termasuk UI, dan kami mempunyai 12 calon doktor melalui jalur riset yang saat ini berlangsung. Mudah-mudahan kerjasama dengan UI juga semakin karena juga dan semakin bertambah erat. Jadi kami banyak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Berikutnya, ini pelayanan digital yang sudah tersedia sejak beberapa waktu yang lalu, antara lain katalog data. Jadi para pengguna tidak perlu langsung datang, tetapi bisa melihat dari katalog data-data yang tersedia di Pustek Data, dan itu memerlukan waktu hanya beberapa jam sejak akuisisi diterima di Stasiun Bumi. Berikutnya,
Ada katalog data penginderaan jauh lainnya, misalkan khusus untuk Landsat, karena Landsat kita sudah terima dari sejak sebelum saya masuk 30 tahun yang lalu. Berikutnya, ini adalah space map yang kami cukup bekerja keras untuk mendevelop ini, karena kami juga merasa bahwa kami tidak bisa bersaing dengan Google Engine misalnya, tetapi kami mempunyai kebanggaan sendiri dengan sistem penyajian data penginderaan jauh yang cepat, mudah, aman, dan populer ini. Teman-teman di pemerintah daerah sangat appreciate juga, termasuk di kementerian lembaga tentu saja. Berikutnya. Ini yang perlu saya sampaikan juga, bahwa seluruh data yang kami sediakan berbasis tiling. Ini adalah contoh tiling analisis ready data untuk data Landsat dan Sentinel-2. Semua dilakukan dalam tiling sebelumnya 30 meter kali 30 meter, sehingga kalau ada yang perlu untuk wilayah-wilayah akan hanya menyampaikan tiling nomor berapa. Tidak tergantung dari scene lagi. Berikutnya, ini adalah contoh mosaik data terakhir Landsat 8 yang basisnya sudah tiling 30 kali 30. Jadi seluruh pengguna bisa melakukan tiling yang mana, tahun berapa, dan kami sediakan yang relatif bebas awan. Berikutnya. Ini adalah tiling untuk data dengan resolusi tinggi, spot 6 dan 7. Resolusinya dibuat tilingnya 10 kilo kali 10 kilo. Jumlah tilingnya hampir 20.000, dan ini sangat masif sekali untuk dilakukan. Tapi alhamdulillah teman-teman kami sudah melakukannya dengan cukup baik. Contohnya adalah berikutnya. Ini adalah mosaik dari spot 67 jadi tidak bisa 1 tahun, biasanya 2017 sampai 2019. Ini cukup relatif bebas awan dengan hanya coverage tadi yang sangat kecil. Berikutnya, ini adalah contoh bagaimana mosaik 2020 misalnya, masih ada yang bolong-bolong karena 2020 selalu akuisisinya tertutup awan, sehingga biasanya kami isi dengan data-data sebelumnya. Berikutnya, masuk ke dalam masalah pemanfaat penginderaan jauh, mulai dari resolusi rendah untuk pemantauan masalah meteorologi, kelautan, pertanian, kehutanan, dan bencana, kemudian resolusi menengah untuk pemantauan dan pemetaan, juga untuk resolusi tinggi, biasanya dipakai untuk peta dasar, juga untuk pemetaan detail, RDTR, dan resolusi sangat tinggi, pemetaan biasanya dipakai untuk peta dasar skala besar. Berikutnya, ini adalah sistem pelayanan digital tadi, Sipanda, dengan address ini, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung melihat, dan kami nanti akan perlihatkan bagaimana informasi-informasi yang kita sajikan dalam Sipanda. Berikutnya, ini adalah Simba untuk perangkatan dini bencana dan juga untuk dampak bencana. Nanti di Puspaja akan diperlihatkan secara langsung. Berikutnya, ini adalah 8 fire hotspot, satu-satunya informasi hotspot yang di-refer oleh kementerian lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah. Jadi bisa dipilih wilayahnya, waktunya,
tingkat kepercayaannya, dan tipenya. Ada pistol, ada cluster, dan sebagainya. Ini adalah kontribusi kami, Pak, sedikit terkait peran penginderaan jauh untuk melihat resiko dari COVID-19. Kami berusaha untuk near real time, tetapi kadang-kadang penyediaan data lapangan agak terlambat 3 atau 5 hari. Berikutnya, ini tadi disampaikan berbasis aplikasi mobile, dan insya Allah pada tahun ini kami akan mengembangkan 6 platform digital services yang baru untuk melengkapi yang itu salah satu IKU kami. Berikutnya, beberapa contoh pemanfaatan nanti akan disampaikan oleh Kapus Fatja, bagaimana kami setiap 8 hari sekali memantau fase pertumbuhan padi dari Terra Aqua maupun dari Santino. Berikutnya, ini adalah bagaimana kita memantau devegetasi kerjasama dengan KLHK. Devegetasi adalah hilangnya tutupan vegetasi atau kepadatan vegetasi. Biasanya tahunan KLHK memintanya. Berikutnya, ini adalah contoh bagaimana kami memantau bersama kementerian lembaga lain luas perkebunan kelapa sawit setiap provinsi. Berikutnya, ini adalah salah satu primadona kami, pemantauan zona potensi penangkapan ikan ZPPI, jadi berbasis satelit dari klorofil, suhu permukaan laut, dan sebagainya, dilakukan setiap hari untuk 24 proyek area seluruh Indonesia, tetapi yang harian tidak dimasukkan ke dalam website karena takut nanti kapal asing yang datang, tapi ini dikirimkan kepada dinas-dinas kelautan. Berikutnya, yang ada di website adalah bagaimana rekapitulasi bulanannya. Jadi bisa kita lihat bagaimana kondisi pada saat Januari, Februari, Maret, densitasnya lebih ke arah utara, kemudian pada bulan September, Oktober, November lebih ke selatan. Berikutnya, ini adalah rekapitulasi hotspot yang kami sampaikan juga kepada kementerian lembaga terkait. Berikutnya, bencana, tentu saja. Jadi kami melakukan yang terutama adalah quick response atau tanggap darurat bencana. Seperti kita ketahui pada 2018-2019 banyak sekali bencana-bencana yang besar, dan bagaimana peran data satelit pengiraan jauh untuk memberikan informasi terkait dengan tanggap darurat bencana tersebut. Ini adalah tanggap darurat pada 2 tahun terakhir, termasuk banjir Jakarta yang terakhir kemarin, atau banjir di Kalimantan Selatan. Kami memberikan informasi baik dari tutupan vegetasi maupun dari sebaran genangannya. Berikutnya, ini adalah salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, bagaimana kami berkontribusi untuk memantau sebaran resiko COVID-19 hanya untuk Jakarta, Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Karena ternyata data yang available, yang setiap hari diupdate, yang kita bisa tarik secara otomatis hanya untuk wilayah-wilayah itu. Yang lain bentuknya JPEG, jadi tidak bisa secara otomatis ditarik. Kalau misalnya ada, tentu kami akan lebih luas lagi. Mungkin berikutnya, yang terakhir, ini adalah
peran kami bekerja sama dengan kementerian lembaga dalam kegiatan prioritas pembangunan nasional. Misalkan dari sejak tahun 2018 kami menyediakan data untuk satu peta daerah irigasi dan sawah berigregasi, luas lahan baku sawah nasional, rekonsiliasi perkebunan kelapa sawit nasional, kebijakan satu peta, rencana RDTR, dan masalah kebencanaan. Jadi mohon arahan dari Pak Menteri serta Bapak dan Ibu sekalian akan kegiatan kami. Kami sangat menginginkan masukan-masukan tersebut demi terlaksananya tugas dan fungsi kami secara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Deputi atas pemaparannya. Untuk agenda selanjutnya adalah arahan dari Menristek Kepala BRIN, Profesor Bambang Brojonegoro PhD. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Lapan, Ibu Deputi dan beserta jajaran, para Eselon 1 Kemenristek yang hadir, dan Bapak Ibu sekalian. Sudah menjadi tugas seorang Menristek untuk mengetahui semua fasilitas terkait kegiatan riset, pengembangan teknologi, maupun sarana promosi inovasi yang ada di lingkungannya. Dan tentunya saya berupaya adil untuk melihat semuanya, ya. Meskipun tentunya ada keterbatasan karena kadang-kadang lokasinya agak sulit dijangkau. Paling tidak untuk Lapan, saya sudah ke Rumpin, ya, dan di Rumpin itu sudah melihat baik yang penerbangan, roket, sama satu lagi yang terkait atmosfer, ya, kalau tidak salah. Demikian juga stasiun bumi, ya, yang ada di Bogor, ya, dan juga ya kantor pusat yang ada di Jalan Pemuda, ya. Dan kebetulan ketika sudah mengunjungi hampir semua fasilitas Lapan, Pak Dimyati waktu itu mengingatkan masih ada satu lagi di Bekayon yang katanya dekat rumahnya. Jadi wajib saya kunjungi katanya, ya. Tapi ya mohon maaf baru bisa terrealisasi hari ini, dan itu juga saya sempat salah persepsi karena baru hari Rebo kemarin ke Bantar Gebang, ya, melihat pengolahan sampah jadi listrik, sampah jadi pupuk, ya. Dan di daerah dekat Bantar Gebang itu ada petunjuk jalan ke Pekayon. Oh, saya pikir nanti saya mau ke situ, ya. Ternyata ketika tadi dibawa kok tolnya beda arahnya, ya, tidak ke arah Bekasi malah masuk ke Jakarta. Jadi saya juga baru tahu bahwa Pekayon itu tidak hanya di Bekasi, tapi juga ada di wilayah ini, ya. Dan ternyata Lapan ada di sini. Dan mungkin Pak Thomas dan jajaran di Lapan, kalau saya simpulkan berarti akses ke fasilitas penelitian di Lapan kecuali kantor pusat itu agak susah, ya. Baik yang di Rumpin, ya, yang lumayan jauh, ya, dan juga jalannya susah. Stasiun bumi yang di Bogor juga tidak mudah untuk mencapainya, dan barusan juga ternyata juga tidak mudah, ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat para peneliti di Lapan, ya. Kantornya mungkin susah diakses, tapi saya lihat tadi rumah dinasnya dekat, ya. Jadi nggak sulit lah untuk bekerja secara produktif setiap hari. Dan saya apresiasi tadi paparan dari Ibu Deputi
yang sudah memberikan penjelasan secara lengkap mengenai remote sensing, ya, teknologi penginderaan jauh. Dan bagi saya sebagai menteri yang paling penting adalah pemanfaatannya, ya. Tentunya menerima data dari berbagai macam satelit yang tadi sudah ditunjukkan, tentunya ini memerlukan kemampuan dan pengetahuan tersendiri. Ya, tentunya kemampuan kita untuk menarik data dan melakukan pembersihan data dan analisa tetap sangat penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana dari data yang kita kumpulkan itu, kita terima, kita bisa arahkan kepada pemanfaatan yang paling relevan. Relevan artinya sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan terutama adalah kebutuhan masyarakat. Nah, kalau saya tadi coba perhatikan, mungkin sebagai masukan untuk Ibu Deputi dan Pak Kepala Lapan, barangkali soal remote sensing ini bisa benar-benar difokuskan untuk 3 tujuan besar. Ya. Kenapa saya bilang tujuan besar? Karena ada grouping di situ. Yang pertama, ini menjawab kebutuhan masyarakat. Dan masyarakatnya bukan hanya yang ada di perkotaan, tapi terutama yang justru jauh di pedesaan atau di daerah-daerah terpencil. Yaitu kelompok pertama adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ya. Tadi ketika melihat data yang zona penangkapan ikan, saya jadi baru ingat, ya. Karena setiap kali pembahasan dengan Komisi 7 DPR, kalau dari 8 tuh yang diharapkan bukan roket, bukan satelit. Yang paling penting zona penangkapan ikan, ya, karena dibutuhkan oleh dapil-dapil, ya, masyarakat yang hidup sebagai nelayan di dapil-dapil, ya. Dan itu tentunya buat anggota DPR terkait lebih menarik daripada pamer roket atau pamer satelit, ya. Nah, jadi kita melihat bahwa pemanfaatan data meskipun kelihatannya simpel zona penangkapan ikan, tapi saya melihat memang kegunaannya luar biasa, ya. Karena bagaimanapun nelayan di kita itu kan bukan nelayan yang istilahnya masuk kategori korporat, bukan nelayan yang kategorinya perusahaan. Jadi dia benar-benar modalnya pas-pasan. Modalnya ya mungkin hanya kapal, ya, mungkin ada sarana pendinginnya sedikit, ditambah tentunya orang yang bekerja sebagai awak kapalnya. Dan kita juga memahami resiko yang mereka hadapi, ya, terutama kalau kapalnya tidak terlalu besar, padahal kita tahu dengan perubahan iklim, sepertinya gelombang di Indonesia ini makin lama makin tinggi, ya. Sering sekali sekarang BMKG mengeluarkan peringatan mengenai gelombang tinggi, gelombang pasang, baik di pantai utara Jawa. Kalau kita bicara pantai selatan Jawa mungkin nggak ada isu, memang sudah seperti itu adanya. Tapi ya saya perhatikan pantai utara Jawa atau Laut Jawa itu makin lama makin sering. Jadi artinya nelayan kita makin susah hidupnya. Artinya untuk mendapatkan ikan yang bisa menghidupi keluarganya itu makin sulit. Nah, disinilah pentingnya zona penangkapan ikan, ya. Dan disinilah pentingnya teknologi yang Bapak Ibu kuasai di remote sensing ini. Dan kalau bisa ya, artinya tingkat akurasinya terus dipertajam. Tentunya kalau bicara akurasi kita bicara dari satelitnya sendiri, ya. Tentunya pihak Lapan bisa bernegosiasi dengan pihak provider, ya, mengenai data yang diinginkan, resolusinya dan akurasinya. Tetapi yang lebih penting adalah kemudian analisa yang kemudian disebarkan sebagai zona penangkapan ikan. Saya rasa ini akan luar biasa membantu para nelayan, ya. Untuk kehutanan, isunya memang nanti ada terkait bencana, tapi saya juga lebih melihat pada potensi lain, yaitu kehutanan, maksudnya potensi hutan seperti apa yang masih ada, ya. Atau tadi daerah tutupan, ya. Apakah benar hutan kita itu misalnya hilang sekian persen, ya. Kan nggak mungkin itu dilakukan pendataan secara manual, orangnya disuruh ke hutan mengecek ini hutan masih ada atau enggak, ya. Pasti cara terbaik, cara yang lebih akurat adalah melihat dari atas. Dan melihat dari atas itu tentunya saya harapkan teman-teman di Lapan bisa memberikan analisa yang benar-benar akurat
bahwa betul hutan kita itu posisinya tinggal sekian ratus ribu hektar, puluhan ribu hektar, di mana ya, dan kalau ada hilangnya persisnya di mana ya, dan karena apa? Itu sebenarnya nanti akan bisa menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan ya, apakah kita harus benar-benar mencegah deforestasi, dan kalau mau mencegah deforestasi itu di mana persisnya? Yang paling berbahaya tuh di mana? Yang maksudnya yang dari data historisnya tuh cepat sekali menurunnya atau hilangnya. Nah, kalau pertanian, nah ini saya ingat sekali waktu di Bappenas ya, waktu di Bappenas itu kita diminta menjadi penengah ya, penengah antara terutama Kementan ya dengan BPS ya. Karena hitungannya begini, artinya BPS meskipun namanya Badan Pusat Statistik, dia tidak mungkin melakukan perhitungan mengenai produksi padi itu dengan pendekatan sensus ya. Meskipun mungkin ada sensus pertanian, tapi saya nggak yakin ada sensus yang khusus mengenai produksi padi. Pasti pakai survei ya. Dengan survei berarti ada sampling. Nah, dengan sampling memang ada resiko ya, kalau samplingnya tidak pas itu bisa salah. Dan kalau saya bicara dengan kepala BPS, hitungan mereka ya sebenarnya simpel, yaitu luas lahan dikali produktivitas per hektar. Nah, kalau produktivitas per hektar barangkali antara BPS dengan Kementan harusnya nggak beda, ya, karena in general ya logikanya Kementan yang lebih tahu dan BPS barangkali bisa mengkonfirmasi. Tapi justru yang debatable dan yang membuat data bisa menjadi beda itu adalah luas lahan, ya. Nah, luas lahan kadang-kadang Kementerian Pertanian menggunakan pendekatan administratif. Karena saya ingat sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu, salah satu anggaran besar Kementerian Pertanian selain subsidi pupuk itu adalah cetak sawah, ya, mencetak sawah baru. Dan tiap tahun jumlahnya secara hektar maupun secara rupiah tidak kecil, ya. Nah, mungkin kita bisa pakai logika. Apa iya setiap tahun kita selalu bisa menciptakan lahan untuk sawah baru yang jumlahnya cukup luas setiap tahun? Ya, karena ini kan anggaran, berarti setiap tahun. Dan logikanya ya, dia bukan di tanah yang, di lahan yang sama, area yang sama, tapi pasti area yang baru. Sehingga kadang-kadang orang mulai melihat, ini logis nggak ya? Nambah lahan terus, padahal di sisi lain, orang tahu, banyak juga konversi lahan pertanian, sawah, terutama di Jawa, menjadi bukan sawah, menjadi perumahan, menjadi daerah industri, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi biang dari perbedaan antara BPS dengan Kementan. Nah, sehingga pada waktu itu, karena kebetulan BIG itu ada di koordinasinya Menteri PPN Bappenas, maka kita meminta juru tengahnya itu adalah yang melihatnya dari atas, ya. Maksudnya jangan nanti pertanian berargumen menurut dokumen luasnya sekian, gitu. Ya, karena dokumennya dokumen administratif, dokumen anggaran. Ya, BPS juga karena sampling mungkin juga tidak mendapatkan gambaran yang clear, ya. Karena kalau sampling ya berarti kan ada yang tidak dilihat benar, tidak dihitung dengan detail. Nah, siapa di tengahnya? Tengahnya yang ngelihat dari atas tadi, ya, dari satelit. Supaya tahu, oh tahun 2010 ini memang sawah. 2020 dia bukan sawah lagi. Artinya apa? Ya luas sawahnya harus dikurangi. Nah, kalau ada yang sawah baru, ya harus dibuktikan dulu sawah barunya ada apa enggak. Ya. Sehingga kalau memang ada sawah baru, catat bahwa ada penambahan. Tapi yang kurang juga harus dicatat. Dan kalau ada yang bilang tahun ini mau cetak misalnya ya katakan gampangnya 1000 hektar misalkan, tapi kenyataannya cuma 900 hektar, ya harus menurut gambar, menurut peta, ya harus disampaikan bahwa cuma 900 hektar, 100 hektarnya kemana? Kok anggarannya bisa terserap? Nah, itu urusan lain. Ya. Nah, jadi intinya apa yang Bapak Ibu lakukan di sini akan sangat bermanfaat untuk membuat sektor pertanian kita, termasuk kehutanan dan perikanan itu menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua adalah ketahanan bencana. Ya. Tadi sudah disebutkan dengan sangat banyak
Tapi memang ini yang paling mendesak. Dan ketahanan bencana ini tampaknya mungkin bisa lebih diarahkan ke bencana hidrometeorologi, ya, bencana yang terkait air, ya, hujan, ya, dan bukan hanya banjir, tapi juga tanah longsor, ya. Dan ini saya yakin penggunaan penginderaan jauh akan sangat penting, karena misalnya tanah longsor kalau menurut informasi yang saya terima dari rapat-rapat yang sering saya ikuti dulu dari Bappenas, utama kesimpulannya adalah lebih terjadi karena tata ruang yang tidak benar atau penanaman tanaman sayuran tertentu yang membuat kualitas tanah di tebing itu menjadi mudah longsor, ya. Dan itu yang kejadian yang banyak terjadi, ya. Nah, saya yakin kalau menggunakan penginderaan jauh, ya, meskipun barangkali tetap ada kekurangan di sana sini, paling tidak akan sangat membantu, paling tidak mendeteksi mana daerah yang rawan tanah longsor, ya. Sekarang ini kan adanya daerah rawan gempa, ya, daerah rawan tsunami, itu kita selalu aware misalkan. Daerah rawan banjir pun aware, ya. Contohnya ya di Jakarta orang tahu, oh itu daerah banjir, itu bukan, gitu. Jadi ada tahu daerah rawan banjir. Tapi saya yakin nggak banyak yang punya informasi daerah yang rawan longsor, ya. Rawan longsor itu kan berarti dua, kondisi tanahnya dan kondisi kemungkinan curah hujan yang terjadi, plus kalau ada aliran sungai. Dan itu kalau mau melihatnya secara utuh, agak susah kalau kita melihatnya dari darat, ya. Mau nggak mau itu harus melihatnya dari udara, dari atas, ya. Nah, disitulah penginderaan jauh menurut saya sangat penting. Di samping yang sudah menjadi tadi sudah disampaikan kebakaran hutan misalkan, ya. Jadi intinya memang saya berharap, makanya Senin Pak Thomas saya ajak rapat, saya ingin antar LPNK, antar lembaga penelitian yang ada di bawah Kemenristek BRIN itu kita bisa ngasih istilahnya comprehensive solution, ya, solusi yang komprehensif. Jadi kalau 8 itu yang punya matanya, dan matanya diharapkan mata yang awas, ya, mata yang jeli, mata yang awas, dan kalau bisa juga ahead of time, jadi artinya bisa mulai memperkirakan ini ada potensi bahaya atau enggak. Nah, kemudian lembaga yang lain, ya, melakukan apa yang mereka kuasai untuk bisa memitigasi potensi bencana yang mungkin terjadi, ya. Kalau misalnya ada potensi hotspot, misalkan, berarti kan harus langsung ada upaya, ya mungkin hujan buatan, ya kalau memang awannya memungkinkan, atau ya mungkin hanya sekedar waterbombing misalkan, ya. Tapi kita ingin agar di satu sisi matanya kita pertajam, tapi juga kita punya solusi untuk mengatasi, ya. Nanti saya minta BPPT terus memperbaiki TMC-nya, teknologi modifikasi cuaca. LIPI saya minta untuk mempertajam di tadi untuk tanah longsor, ya, untuk melihat kondisi tanah, untuk mengamati daerah-daerah mana yang berpotensi terjadi banjir, gempa bumi, ya, maupun tanah longsor, ya. Dan kalau itu bisa kita lakukan itu sudah sangat baik, ya, karena artinya komunitas riset dan inovasi itu punya tidak hanya bisa menganalisa, tidak bisa hanya cerita, tidak hanya cerita bisanya, tapi juga bisa kasih solusi, ya. Karena saya ingin sekali kalau kita bicara inovasi, inovasi itu harus jadi solusi, ya, bukan inovasi untuk kita pamerkan, tapi inovasi yang jelas manfaatnya sebagai solusi suatu permasalahan, ya. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, kalau ini concern saya lama sejak, ya, karena bidang saya selain ekonomi itu ada di perencanaan kota dan wilayah mengenai tata ruang, ya. Terus terang tata ruang kita mungkin kelihatan rapi di atas kertas, tapi banyak kontradiksi dengan kenyataannya, ya. Bahkan karena waktu otonomi daerah itu banyak sekali daerah yang bersemangat membentuk kabupaten baru, membentuk kota baru, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya karena aturan tata ruangnya telat atau
barangkali kurang diperhatikan, sehingga ada kejadian, saya lupa, mungkin satu kota kali ya, satu kota di Sumatera kalau nggak salah, itu ternyata kalau dicek daerahnya masih kategori apa? Hutan. Ya. Padahal di situ udah ada kota, ada orangnya, ada aktivitasnya, hutannya malah mungkin nggak ada. Tapi dia tetap tercatat sebagai hutan. Nah, apakah ini hanya masalah administrasi? Bisa saja. Tapi kan masalah administrasi menurut saya itu ada ujungnya. Awalnya adalah ya kita harus punya pemetaan yang jelas, ya. Jadi kalau ada usulan daerah, misalkan saya mau bikin kabupaten baru dengan batas, mereka suka ngasih batas kan, sekian derajat, lintang, busur, segala macam, selatan, utara, dan seterusnya. Ya kita cek dulu dong, dari penginderaan jauhnya, itu daerah apa yang mau dia usulkan. Karena kalau ternyata itu benar-benar tadinya daerah hutan, dipaksakan menjadi kota baru atau kabupaten baru, artinya kita sendiri melanggar aturan yang selalu kita pegang, yaitu jangan gampang mengurangi luas hutan, misalkan terutama hutan lindung, ya. Atau bisa dilihat lagi ini hutan lindung atau hutan tanaman industri misalkan. Nah, jadi menurut saya tata ruang kita tidak hanya bisa dibereskan, kadang-kadang pendekatannya terlalu legalistik, ya. Oh, perbaikin aja rencana umum tata ruangnya, perbaikin aja rencana dasar tata ruang dan seterusnya. Kita keasikan dengan dokumen-dokumen hukum, lupa bahwa yang kita hadapi itu adalah manusia dengan ekosistemnya. Dan itu hanya bisa dilihat, ya kembali lagi dari atas. Ya, mungkin orang di situ, katakan tadi yang contoh kota baru yang sebenarnya daerah hutan. Apa tahu? Even wali kotanya mungkin nggak tahu bahwa dia bukan jadi wali kota, dia jadi penguasa hutan. Ya, karena daerahnya daerah hutan, bukan daerah pemukiman atau daerah untuk penduduk. Nah, disitulah itu akan sangat membantu. Ya. Jadi 3 area ini tentunya tidak mengurangi apa yang sudah dilakukan, tapi saya melihat ada urgensi teman-teman di Lapan, khususnya penginderaan jauh, untuk memberi perhatian lebih, atau barangkali kalau ada penguasaan teknologi yang lebih canggih, inovasi yang bisa dilakukan, dan syukur-syukur bisa melahirkan semacam aplikasi, ya, semacam informasi yang mudah di-download, atau mudah di-share ke publik, itu menurut saya akan sangat luar biasa. Ya. Untuk tadi yang nomor 1 adalah pertanian dalam skala besar, pertanian, kehutanan, perikanan, kemudian kedua kebencanaan, ya, dan ketiga tata ruang. Nah, itu isu yang menurut saya sangat kritikal hari ini di Indonesia. Ya. Dan itu juga mengenai tata ruang ini kembali, karena saya ingat waktu saya diminta Bapak Presiden menentukan lokasi ibu kota baru, ya. Kita cuma punya 3 kandidat waktu itu, karena semua harus di Kalimantan. Kaltim, Kalsel, dan Kalteng. Kemudian masing-masing daerah kan kasih ininya, kasih kandidatnya, wilayahnya. Nah, terus terang, meskipun ada peta pada waktu itu di Bappenas, tapi peta itu belum pada tahapan yang membuat kita yakin bahwa itu adalah real condition-nya. Dan peta itu belum menggambarkan, misalkan salah satu concern saya adalah kalau ada IKN, ibu kota baru, sumber airnya harus bagus, ya. Jangan sampai kita mengulang seperti di Jakarta, ya. Orang semuanya bukannya dapat air dari pipa, malah semua gali sumur, ya. Saya maunya ada sumber air yang cukup. Nah, itu terus terang kurang bisa tergambarkan karena memang coverage-nya sangat terbatas. Nah, hal-hal itu yang menurut saya membuat kadang-kadang perencanaan kita yang berdasarkan tata ruang jadi tidak optimal karena data dasarnya pun belum memadai. Dan saya yakin dari penjelasan tadi, data dasar itu bisa keluar dengan penginderaan jauh yang memang difokuskan untuk tujuan tertentu. Ya, jadi ini masuk kategori yang tata ruang tadi. Nah, tentunya mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan ya sudah memberikan manfaat yang besar. Tapi tentunya besar harapan kami bahwa teman-teman di Deputi Penginderaan Jauh 8 itu bisa memberikan kontribusi dan dampak yang lebih besar lagi dan lebih tepat sasaran langsung kepada kebutuhan yang memang mendesak, ya. Karena akan sangat bagus misalkan nanti tadi nelayan bisa mendapatkan ikan dengan jumlah yang lebih banyak, mereka menjadi lebih sejahtera. Kemudian
orang-orang atau warga yang tinggal di daerah yang rawan tanah longsor tahu bahwa daerahnya bahaya, dan Pemdanya terutama harus tahu bahwa daerah itu daerah bahaya, jadi harus melakukan pencegahan dan mitigasi yang sedini mungkin, ya. Jadi jangan sampai orang ribut ketika terjadi bencana tanah longsor, ya. Karena kalau saya iseng-iseng buat data kasar, ya, kita biasanya heboh kalau ada gempa bumi, ya. Memang korbannya kadang-kadang bisa besar, ya. Tapi jangan lupa kita berhadapan juga dengan tanah longsor yang mungkin kejadiannya tidak sebesar satu event gempa bumi, tapi dia kejadiannya di berbagai daerah dan berlangsung terus-menerus sepanjang musim hujan. Itu kalau dijumlah korbannya maupun kerugiannya itu barangkali bisa lebih besar. Dan itu yang kadang-kadang kita suka luput, ya. Karena kita biasanya hanya tersentuh ketika ada event besar seperti gempa bumi atau tsunami. Tapi kita suka tidak aware ketika ada event yang kelihatannya kecil tapi berulang-ulang atau sering. Nah, ini yang menurut saya kalau kekuatan penginderaan jauh itu makin baik, itu bisa kita cegah, ya. Dan tadi kalau tata ruang, tentunya kembali lagi tata ruang itu bukan masalah petanya, tapi masalah manusia yang hidup di situ, ya. Dan kita ingin penginderaan jauh bisa membantu perencanaan dan tata ruang yang lebih baik, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan itu langsung memberikan dampak kepada masyarakat, dan saya juga apresiasi yang disampaikan Pak Thomas di awal bahwa dengan 8 menjadi menjadi penyedia satu pintu dari citra satelit, ya, penginderaan jauh ini bisa menghemat anggaran, ya. Dan menurut saya itulah yang harusnya kita lakukan sebagai masyarakat ilmiah, ya. Artinya tidak hanya asik di sainsnya sendiri, tapi juga peka terhadap bagaimana caranya sains itu bisa membuat penghematan efisiensi tanpa mengorbankan tujuannya, ya. Dan itu saya apresiasi dan mudah-mudahan terus bisa ditingkatkan, tidak mengecewakan kementerian dan lembaga, dan selalu terbuka, ya, terbuka terhadap kritik dan juga terbuka terhadap mungkin ada permintaan baru dari kementerian lembaga. Karena kita juga harus memahami bahwa dunia ini sangat dinamis, dunia ini terus maju, sehingga mungkin kebutuhannya juga akan bergerak, ya. Dan tentunya itu nanti akan berimplikasi juga kepada anggarannya. Nah, mudah-mudahan kami dari Kemenristek BRIN tentunya sangat apresiasi apa yang sudah dikerjakan, ya, dan tentunya bidang penerbangan antariksa di mana di dalamnya termasuk remote sensing, termasuk atmospheric science, itu adalah bidang yang tidak boleh dilupakan, ya. Mungkin 8 ini satu-satunya lembaga yang istilahnya tidak menginjak bumi, ya. Karena urusannya semua di atas, ya. Ya, nggak ada yang menginjak bumi, kan penerbangan di atas, antariksa apalagi, atmospheric science juga, penginderaan jauh juga, ya. Jadi ini menarik, ya, satu-satunya lembaga di Republik ini yang tidak menyentuh bumi, ya. Tapi manfaatnya sama pentingnya dengan yang menginjak bumi. Nah, pastikan 8 selalu menjadi aerospace, salah satu aerospace agensi terkemuka, ya, di Asia Tenggara dan syukur-syukur di Asia. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas kesediaan Pak Kepala, Pak Ibu Deputi dan segenap jajaran untuk bisa menerima kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Menristek Kepala BRIN. Kami mohon kesediaannya untuk tetap di tempat karena acara akan kita lanjutkan dengan penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Kepala 8 didampingi Ibu Deputi Bidang Penginderaan Jauh. Kami persilahkan. Ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk agenda selanjutnya adalah kunjungan ke Bank Data Penginderaan Jauh Nasional. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi foto bersama pada spot yang telah disediakan di bagian belakang. Ya, spot foto. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita telah sampai pada agenda terakhir di Pustek Data. Sebagai penutup dan akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada pelaksanaan kunjungan ini. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak yang itu kalau itu aksesnya bagus Pak. Oke Pak. Dengan teman saya Pak. Oh mana? Pas Pak. Oh Pak. Mana? Pak yang ya dari dulu tapi seberang sini Pak. Lampu merah. Ya, dekat dari sini. Pembensin dekat listriknya. Oh. Tapi lewat hujan. Harusnya nggak lewat sini. Berarti yang belum saya atmosfernya ya. Oh, yang paling sering minta data siapa? Oh, bukan gitu. Nah, kehutanan yang paling kita lihat di bulan itu adalah awan. Ya. Jadi itu mungkin sama sekitar 30% dari akuisisi itu berawan. Oh gitu. Makanya kita mengembangkan yang kita makan metode untuk mozaik, policy mozaik. Nah, kita sudah menggunakan, kita ada dua approach yang kita lakukan. Yang satu yang pixel base itu software-nya kita berdua, tapi ternyata ada kendala dari awalnya. Karena kita bisa melihat pixel itu dari data dari kita. Oh. Kita tapi membuat yang kita lakukan tile base. Dari jadi dari seluruh data kita pilih tile terbaik dan tile itu yang bisa dijual dari mozaik. Yang tadi dulu diikuti kita bawa untuk spot kita ingat 10x10. Oh itu saya kosong-kosong itu diisi dengan data terbaik dari sebelumnya. Dari data jadi seluruhnya kita kalau yang pixel base itu masih semi manual. Nah ini
biasanya hampir 6 bulan kita kerja, tapi kalau yang TLBC itu sudah sangat otomatis. Ini kita bisa memotong processing. Belum ada ya provider satelit yang bisa tembus awan. Belum ada. Kecuali data SAR kan. Kalau data SAR itu memang dia bisa menggunakan, tapi ada tapi yang kalau kita berbicara kamera melihat apa yang keluar. Tapi kalau SAR itu kita lihat ke bawah, dia datanya ada, jadi yang terlihat adalah sasaran permukaan. Oh. Nah, untuk change detection bagus. Misalnya pemantauan kapal itu baik sekali. Change detection baik. Tapi yang problematik kita itu pengguna SAR itu baru ada di Jakarta, belum ke daerah. Itu yang kita lihat bahwa pengguna SAR itu kita sedang mencoba membangun dengan data SAR. Sekarang teman-teman dari Kementerian Pertanian itu juga sedang membangun pemantauan padi pakai data SAR. Kita coba sediakan datanya dalam bentuk yang kami cerita dari data SAR. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan tahun 2000 tahun ini itu ada turun sekitar 30% tiap bulan. Tapi biasanya naik lagi. Tapi yang mendorong kita untuk memberikan layanan yang digital. Memang itu daerah karena kita cara-cara dan ini kesalahan di nanti karena begitu di satu latar itu komplain banyak Itu yang benar-benar ini tiba-tiba kerjanya lebih tinggi. Ini yang medium dan yang bawah. Nah itu kita kumpulkan kita ada Jawa Jakarta ada Bandara Pontianak. Ya, oh iya, memang ada asap di Bandara Stadion. kalau di Sudah hilang hari yang lalu. dan ini semua seperti apa? Ini juga satu hari setelah kita bahwa yang sudah di tempat adalah saya bersedia karena datanya lebih jadi kalau awan kan bergeraknya lebih jadi dia harus datang 15 menit setelah data direkam. Tapi kalau ini ini akan muncul satu hari setelah rekaman. Tapi memang pada bulan-bulan ini setelah kita masih belum insya Allah bulan April kita akan menginvestasikan. Dan ini data-data yang masih yang diterima dan ini yang kemudian diolah baik. Jadi SPASCAT ini adalah sistem penyajian data pengenalan jauh
ada data-data mosaik seluruh DKI dan juga seluruh Indonesia. Yang 35 kota, 34 kota provinsi, satu itu yang Indonesia. Data mosaik satu tahun ini terkait laporan adalah data riset seluruh Indonesia tahun 2020. Ini kita bisa akses datanya itu yang tersedia dari tahun 90, Pak. Jadi kita bisa melihat perubahannya. Datanya itu 2020 lalu 2020 mosaik Indonesia. Ini kota Jakarta. Data yang ditampilkan adalah mosaik wilayah tahun 2018. Ini resolusi hasilnya sekitar 0,5 meter. Iya, ini ya. Di bawah itu. Saya pindah ke Jawa Barat. Ini mosaik wilayah tahun 2018. Iya. Di kotanya. Iya. Data yang ditampilkan adalah data tahun 2019. Data yang ini itu kita sebenarnya itu kan dari 1 Januari sampai 31 kita tahu untuk daerah itu tanggal berapa? Ada baru yaitu KLBS. Contohnya ini adalah Provinsi Banten. Untuk mengetahui tanggal akuisisi untuk wilayah Banten, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk wilayah yang spesifik itu tanggal akuisisinya juga ada. Posisi terakhir itu. Ya. Ya. Kita akan Indonesia. Program nyalik-nyaliknya. Yang sini. Beda stop. Beda stop. Ini yang dengan
Terima kasih Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Menteri dan rombongan, Bapak Kepala Lapan, Bapak Ibu Deputi. Jadi di sini adalah pusat pemanfaatan pengirian jauh. Jadi kalau Bapak sudah berkunjung ke bank data pengirian jauh, kami yang memanfaatkan Pak. Jadi dari data yang ada di sana, kemudian ada sistem buffer yang ada di tadi di bawah, yang di dalam buffer itu kami melakukan pengolahan baik sudah maupun yang masih manual. Di depan bapak-bapak itu ada katalog Pak, katalog produk dari pemanfaatan pengirian jauh yang sudah kami hasilkan dari pengolahan data yang ada. Sekitar 40-an produk sudah kami hasilkan. Dari untuk sumber daya alam, lingkungan, mitigasi bencana, dan juga ada keperluan strategis yang lain. Jadi banyak juga instansi-instansi yang untuk pertahanan keamanan, kemudian juga KPK juga di sini Pak untuk menanyakan terkait bagaimana pengelolaan pertambangan dan sebagainya, juga sebagai keperluan strategis yang lainnya. Nah, di depan Bapak Ibu sekalian ini adalah controlling untuk melihat proses data Pak, dari data yang ada di pusat teknologi dan data kemudian dibangun di sini. Kami membangunnya dalam koridor prioritas riset nasional. Jadi karena kami tadi Bu Deputi sudah menyebutkan pengirian jauh untuk kawasan konservasi, pencegahan pencemaran, kebencanaan dan sumber daya alam, dan cita-cita kami membangun satu platform yang digunakan untuk pemantauan tadi kawasan konservasi, pencegahan pencemaran, kebencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang nantinya juga akan terkoneksi dengan institusi terkait, misalnya KLHK, BNPB, kemudian PUPR dan sebagainya. Dan ini kami sudah uji coba, Bapak, untuk tahun ini karena tahun lalu target kami ada koneksi dengan BNPB dan KLHK, dan sudah tercapai koneksi dengan BNPB dan KLHK. Jadi kami sudah ada beberapa produk yang sudah terkoneksikan dengan BNPB dan KLHK seperti ini Pak. Jadi mereka membangun suatu sistem yang disebut sebagai inaware dan produk masuk di dalam sistemnya mereka. Jadi sudah integrasi antara Lapan dengan BNPB. Juga dengan KLHK, Sipongi, kemudian juga Simontana juga sudah banyak produk Lapan yang masuk di dalam sistemnya tersebut. Nah, controlling sistem otomatisasinya ada di sini, Pak. Sudah ada di sini. Kemudian kalau kita klik di sini, Mas. Ini kita bisa lihat, kita bisa lihat berapa jumlah data yang diproses. Seperti misalnya ini data Himawari yang diproses hari ini sudah 95% dari 175 data. Kemudian yang dari Terra Aquamodi juga siap diproses sekitar 12 data. Dan ini nanti Moody's Aqua biasanya sore hari akan datang dan ini dikontrol jumlah data yang ada di sini, kemudian jumlah yang ada. Dan kalau ada yang mandek dan sebagainya, kita bisa tahu jadi bahwa proses otomatisasinya itu tidak berjalan. Dan harapannya
digunakan BMKG. harapannya nanti dari program prioritas tingkat nasional ini dibangun sistem-sistem otomatisasi, Pak, yang kita bisa langsung memproses itu dengan cepat. Misalnya satu produk yang tadi diterangkan Bu Deputi terkait dengan zona potensi penangkapan ikan. Dulunya, Pak, kami mengolah data ZPP itu seharian penuh, Pak, untuk seluruh Indonesia. Tapi sekarang dengan proses otomatisasi hanya 7 menit Pak, sudah seluruh Indonesia diproses dengan 24 project area dengan di Indonesia dan langsung terkirim otomatis ke email-email user. Kurang lebih sekitar 150 user yang sudah menggunakan itu dengan list email kami, kemudian dikirim langsung ke mereka, dan rata-rata adalah dinas kelautan dan daerah yang meneruskan informasi itu ke nelayan. Dan untuk mengefektivitaskan juga, kami kerjasama dengan perusahaan swasta, PT Marlin, yang mereka membangun gadget, yang gadget itu bisa dibawa nelayan ke laut, sehingga bisa digunakan untuk menangkap ikan di laut. Dan banyak testimoni mereka merasa bahwa banyak peningkatan akibat menggunakan zona potensi penangkapan ikan. Kemudian ada produk informasi yang juga sudah terdeliver ke user adalah fase pertumbuhan padi. Ini kami update sekitar setiap 8 hari sekali. Ini adalah data akhir Februari yang menunjukkan di daerah Kerawang ini masih banyak yang fase air, kemudian ada beberapa masih vegetatif. Jadi bulan-bulan ini memang padi belum banyak yang akan panen, Pak. Jadi masih dalam proses fase air dan juga Kalau warnanya biru artinya apa? Warnanya biru ini ada air, Pak. Di sini ada legendanya. Nah itu Pak ada air dan sebagainya. Ini di dalam sistem ini sudah ada legendanya air, vegetatif 1, vegetatif 2, vegetatif 1, vegetatif 2, dan juga berat. Ini sudah juga digunakan oleh Kementerian Pertanian di Balitbang Kementannya. Sudah mereka membangun juga sistem namanya Sisprop dan sudah langsung dirilis ke mereka, dan mereka gunakan untuk estimasi luas panen, kemudian estimasi produksi, dan juga untuk estimasi berapa jumlah pupuk yang harus didistribusikan. Ini fase pertumbuhan padi. Kemudian untuk kebakaran lahan dan hutan, ini di bawah kami ada kegiatan untuk peringatan dininya, yaitu sistem peringatan bahaya kebakaran hutan. Kemudian ada pemantauan hotspotnya, bagaimana titik kebakaran itu dipantau. Kemudian ada pemantauan asapnya. Jadi asap juga kita pantau juga. Kalau ada asap kita langsung distribusikan ke KLHK. Dan kami sudah kita juga kerjasama dengan KLHK untuk menghitung luas kebakaran setiap bulan. Jadi setiap bulan kami ada SK dari Menteri KLHK untuk bersama-sama menghitung berapa jumlah luas kebakaran setiap bulan. Dan sudah kami untuk validasi dan sebagainya. Kemudian beberapa tadi dampak bencana memang kami melakukan kegiatan untuk analisis dampak dari bencana jika bencana terjadi, dan ada satgas khusus Pak di pusat ini. Ada 4 tim yang bergantian berdirian bekerja. Kalau ada bencana yang terjadi, kemudian kami sandingkan data sebelum dan sesudah terjadi bencana. Kemudian kita hitung berapa jumlah kerusakan yang terdampak akibat bencana. Kemudian ada sistem yang kami bangun juga, lapan COVID Hub. Intinya adalah memanfaatkan data-data satelit penginderaan jauh untuk mendeteksi di mana lokasi infrastruktur, kemudian kepadatan penduduk, kemudian di mana lokasi banyak orang yang beraktivitas. Jadi ini menggambarkan tingkat resiko dari penularan. Jadi potensi mana resiko yang tinggi untuk penularan COVID ini bisa dideteksi dari sini. Kendalanya memang kalau kita menghitung resiko berarti harus ada orang yang menderita COVID-nya. Nah, data itu yang kadang-kadang kita susah untuk mendapatkan dari instansi terkait untuk menggambarkan bagaimana tingkat penularan. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa lihat bagaimana warna merah ini di DKI, ini kita tahu bahwa yang merah-merah ini yang penularannya sangat tinggi di sini. Jadi aktivitas bisa dikurangi di daerah-daerah tersebut. Sistem RT/RW dan sebagainya mungkin bisa difokuskan di daerah-daerah yang warna merah. Jadi ini
satu hal yang mungkin bisa dikontribusikan dari data penginderaan jauh. Nah, terakhir ada suatu sistem yang memang terkait dengan hujan, dan ini produknya PSTA 8 yang di Bandung, ada Sadewa. Jadi ini untuk bagaimana kita early warning system dari satelit dengan data potensi curah hujan yang tinggi dan sebagainya, berapa potensi curah hujan yang ada, kita bisa lakukan di sini. Ini gimana coba dijelasin? Pak Halim, ya ini Pak. Oh, ya coba yang tadi deh, yang ada awannya. Izin Pak Putri, jadi ini memang sistem untuk prediksi. Di sini ada menu yang resolusi 1 kilo Pak Putri. Kalau kita klik satu menu yang hujan, terus kemudian kita bisa pilih ini bisa menyediakan informasi 3 hari ke depan yang update tiap 6 jam. Kalau kita saat ini kita tanggal 5, ini bisa lihat di ini tanggal 5 aja, saat ini terdeteksi ini bisa dilihat di sini ion nih, bisa tandai nggak yang ingin ditarik dulu ya ion gitu. Walaupun ini secara otomatis gadget kita akan mengarahkan ya Sarbot. Nah, ini menunjukkan lokasi kita sekarang. Terus kemudian ini nggak usah gede-gede, biasa aja ya. Terus kemudian kita ke jam berapa sekarang? Jam 3 ya. Ini tiap jamnya memiliki informasi. Yang agak gede. Ketahuan hujannya dari mana? Kita pilih di sini, kita klik. Hujannya kita klik ya. Ini ya. Tanggal 5. Ke jam 15 ya. Ini warna biru regionnya terlihat di sini. Oh, oke. Jadi ini juga kemarin mendukung. Itu makin gelap, makin apa? Intensitasnya deras. makin tinggi. Oh. Ya. Ini yang sekarang tadi. Kita di mana petayan? Baru Yang merah. ada Itu yang merah tadi. Nah, itu ya. Itu kok nggak ada hujannya? Jam 3, jam 15. Iya. Oh. Jadi memang ini nanti ini resolusi 1 kilo. Pak Presiden kalau ini sering Pak Pres minta Dari pihak istana, Pak. Kalau Istana. ada Oh, acara presiden, iya. sering minta. Termasuk anggota DPR juga sering. Kalau prediksi ke depan kalau mau kita bikin acara perlu mengundang Pak Iya. atau Iya. buka ini saja. Jadi Sadewa kalau yang BGR ini yang 1 kilo Sampai berapa hari Oh, ke depan? Ini sekarang bisa 3 hari ke di depan. download. Bisa Pak, bisa diakses melalui Oh, Sadewa. oh oke. Info ini adalah produk Litbang yang originalnya ada pagi. Dari 8 terus Himawarinya sama. apanya? Ya, data himawarinya sama. Oh. Yang digunakan himawari milik Jepang, Pak. Digunakan Oh, oke oleh- oke. Ada ini Pak Iwawari juga kita tampilkan juga. Ini jam sekarang ya. Maksudnya Jepang yang punya satelitnya gitu. Iya, untuk Asia Pasifik, Pak. Kita free dulu Pak. Real time. Iya. Tiap 10 menit kalau data awannya kita bisa Oh, terima ya. Nah, untuk perakiraan itu dengan model dengan atmosfer. model yang Oh, dikembangkan itu di Bandung. modeling ya. Iya. Itu modeling di pusat sains atmosfer. Iya. Terus teman-teman lihat ini cirinya itu intensitasnya tinggi, kemudian persisten. Jadi dalam waktu yang lama. Nah, pada Bisa tanggal Sadewa. 18 itu teman-teman melihat tanggal 19 ya? 19-20 Bisa. Februari. Oh, jauh. Februari. Ya. 19 angin. Oh, Ini jadi Memang Itu, Pak. tinggi Jadi, sekali ya. iya. Pak. Daerah Tangerang, Jakarta, Bekasi itu seperti itu, hitam ungu pekat, ya. dan itu mulai tengah malam sampai dengan pagi. Nah, intensitas itu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu pasti banjir. Nah, terus sehingga tanggal 18 itu segera berikan peringatan dini, dan ini banyak juga apresiasi di medsos bahwa ya terima kasih akhirnya saya bisa siap-siap mengangkat barang. elektronik bisa dipindahin gitu. Publik tidak diperkenankan. Ini tuh Pak Menteri yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana pemanfaatan penginderaan jauh yang sudah kami lakukan secara lengkap ada di katalog. Tadi ya yang misalnya awan yang tanggal 18 tadi ya, coba. 19. Coba 19. Ini hujan ini.
yang pas hujannya itu. Nah, ini Pak. Ya kan dia bergerak dari sana ya. Utara, Pak. Bisa Dari utara dikecilin ya. Ya artinya ketika masih di utara, misalnya tanggal berapa? 17 misalnya. Tanggal 17 awannya di mana? Memang sudah kedetek Pak dari beberapa hari itu sudah menunjukkan adanya peningkatan CANS. Nah, maksud saya kan mestinya kalau mau dicegah itu pas 2 hari sebelumnya kan, berarti harus di atas Laut Jawa ketika masih di atas Laut Jawa. Iya. Modifikasi cuaca. Modifikasi cuacanya. Itu banyak karena ada CNE, Cross Equatorial Northerly Surge, jadi angin dingin dari utara. Kemudian ada angin hangat dari Selatan. dari Jawa. Oh, Dan Jawa. bertemunya di pantai utara Jawa. Jawa ini. Tapi kalau kejadiannya seperti itu pada dini hari, Angkatan Udara juga tidak berani, Pak. Iya, ya, memang belum bisa Iya. kalau malam. Ya. Nah, itu kan, dan itu ukurannya meso. Sedang ditabur oleh garam kan, itu sebut saja awan-awan yang tidak terlalu besar. Itu, iya, ya. Iya, ini kalau kayak gini memang harus sudah early warning-nya kuat nih. Kalau untuk ngisi waduk ya Pak, mungkin. Ya, kalau peralihan musim hujan ke kemarau untuk ngisi waduk atau untuk yang hujan ATMC untuk kebakaran hutan yang itu efektif, Pak. Ya, Tapi kalau pencegahan ke banjir, saya kira agak susah. meskipun udah ketahuan gitu. Nah, misalkan ketika awannya masih di atas Laut Jawa, yang tadi kan bisa. Karena proses pembentukannya bukan dari sana, Pak. Bisa langsung dari utara itu langsung membentuknya di sana. Oh. Di pantainya. Iya, jadi di daerah pantai itu. Jadi percuma juga. Dan terjadinya malam. Gitu. Iya, dini hari, Pak. Hmm. Ini kan kejadian waktu tahun 2020. Ya. Kemudian yang Ada tanggal juga 19. Ya, datanya juga ada kalau di ya. Coba yang 2020 bisa di 1 Januari. ya 2020. Dan itu kan saya baru pulang dari mana itu? Pulang 2020. dari bandara, lihat kondisi. Januari. 31-nya. Januarinya. Ya, nah 31-nya, 31 Desember. 19. Nah, yang 2020 yang Januari. Iya. Ada kok, ada datanya. Yang Januari. Nah, Desember tadi. Hah? Enggak, Oh, 2000. iya, 2019. 2019. Desember 2019. 2019. Desember 2019. Ya, Ya, 31. ya. Oh, ini ke Danau Sadewa. Ini kalau yang Sadewa BGR ini yang satu Resolusi bikin, satu. resolusi satu bikin baru lagi Sadewa saja. Ya. Nah ini ada info itu Pak. Disclaimer juga. Tanggal ya. Ya. Prediksinya. Prediksi di bawah. Ya. Hujan. Ya. Tanggal agak ya. Agak dikecilin ya. Itu mulai tengah malam, Pak. Hmm. Mulai itu. Nah ini. Nah, itu. Oh. Mulai waktu itu saya pulang dari bandara sekitar jam 8 malam, hujan sepanjang malam, terus saya lihat Sadewa itu. Wah, ini sih pagi. Terus saya tulis di medsos, awas ada potensi banjir, ternyata benar. Di Rawamangun tuh sampai sepaha, Pak. Iya, ya. Banjirnya. Tapi itu berarti baru bisa diprediksi sangat dekat ya dengan eventnya ya? Iya, untuk akurasi yang tingginya itu 6 jam sebelumnya, Pak. Oh. Ya. Walaupun sih 3 hari sebelumnya hari sudah bisa. ada apa kita prediksi Pak. Oh. Ya sebetulnya waktu Sinyal-sinyalnya tanggal 19 itu tanggal 18 pagi itu teman-teman sudah mendeteksi bakal terjadi banjir tanggal 19-20. Kemudian tanggal 1-nya coba tanggal 1 Januarinya. Mulai dini hari. Nah, itu mulai dini harinya, digeser mulai dini hari. Nah ini. Oh. Jadi itu mulai pukul 8 malam sampai pagi.
yang menyebabkan banjir besar di Jakarta itu. Yang disimpan ini prediksi yang terakhir Pak. Jadi kan selalu diperbaharui. Jadi yang disimpan di sini 6 jam yang terakhir. Kalau yang Kalsel memang bisa terbukti karena itu ya, banjir Kalsel itu. Karena curah hujan ya. Ya, banjir Kalsel itu ini kan ada angin dari utara, Pak. Tapi kemudian berbelok ke arah Laut Jawa, kan ada daerah tekanan rendah di utaranya Sulawesi. Nah, itu menyebabkan kemudian awan ini itu hujannya jatuhnya di Kalimantan Selatan itu. Dan di sini bisa dilihat juga sih waktu Kalsel, banjir Kalsel. Desember ya? Kalsel Lupa tanggal. Januari 22 kali. Oh, Januari 22. Di Indonesia aja. Jam sebelumnya kalau sebelumnya ya, mulai tanggal 20 ini ada ini benar yang jadi coba lagi. Oh, 13. Jauh. Kunjungannya Dan sebelumnya berarti ya, sebelumnya berarti kalau ya mulai bisa pakai panah gitu. Kita ngasih rilis kok gini. Oh, itu tuh ya. 11 aja. Tapi dirawat terus. Nggak lewat itu. Bisa aja kan banjirnya karena meskipun intensitasnya mungkin nggak tinggi-tinggi benar, tapi daerahnya yang dan setelah itu ada perubahan. ya. Oh, itu harus turun tinggi. Oh, ya itu. Kalau lihat dari data satelit dan setelah itu masih proporsi hutannya masih lebih tinggi sebenarnya. Tapi memang curah hujannya 3 hari berturut-turut dan cukup tinggi. Jadi daya tampung lingkungannya sudah tidak bisa menampung. Iya, ya. Kami juga menganalisis perubahan tutup lahan. Ya, si BMKG punya akses seperti ini juga. BMKG punya. Ya. Ya, BMKG itu signature. Dan kita mengupayakan ini masuk ke signature BMKG. Multi hazard early warning system. Itu harapannya masih masuk di dalam multi hazard early warning system.
baik di K8, kemudian BMKG maupun LHK dan sebagainya masuk di dalam itu. Kemudian kita bisa memberikan early warning baik dari sisi hujan maupun dari perubahan bentuk lahan. Dan tadi sudah diliput secara online. Oh, oke. Ada wartawan yang menunggu Bapak untuk press conference ada di situ. Ya. Nanti dibuka Zoom-nya. Pak Jasyanto yang menjadi moderator. Sudah ada beberapa pertanyaan yang di slide dulu. Di spot tabel. Loh, macam ini nanya malah tentang satelit. Ini pakai ini ya? Harus deket nggak? Harus dekat. Mereka lagi live, teman-teman. Lagi live, Pak. Lagi live. Semua ada live on YouTube sama live Zoom. Ini Bapak Menteri ada di sini. Ya, Pak Menteri ada di sini. Kita ada di sini. Ada 2 akun. Pak Jasyanto bisa dimulai Pak untuk memoderatori acara press conference, silakan Pak. Oke, Pak Rois. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah atas rahmat karunia kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu pada press con ini. Kami hormati Pak Menteri, Menristek, Kepala BRIN, Pak Apan, Ibu Deputi, dan para kepala pusat dan jajarannya, baik Pusparja maupun Petek Data. Hari ini Alhamdulillah kami terima kasih kepada Pak Menteri dengan jajarannya sudah berkunjung ke 8 khususnya ke Deputian Penginderaan Jauh. Dan hari ini merupakan terakhir kegiatannya adalah kita mengadakan press con atau konferensi pers secara daring dengan beberapa media. Nah, untuk menghemat waktu, dalam waktu ada beberapa pertanyaan sudah masuk ke link video dan kami ingatkan kembali jika Pak Ibu yang ada di Zoom mau bertanya silakan di chat juga bisa, ya juga bisa langsung nanti akan kami bacakan satu persatu. Ini untuk memberikan kesempatan pertama sekali mungkin Pak Kepala ada yang statement inti yang perlu disampaikan Pak sebelum bacain pertanyaan. Silakan Pak Kepala. Pak Menteri langsung. Ya, baik, saya kira nanti kita fokus pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Menteri ya terkait dengan kunjungan ini. Mungkin itu dulu Pak Jasyanto. Ya, terima kasih Pak Kepala. Kita langsung aja ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari Pak Yonatan itu apakah ada rencana penambahan atlet untuk diakuisisi? Ini pertanyaan ini mungkin bisa langsung oleh Pak Kepala, mungkin ditambahin nanti juga atau nanti juga dari Pak Menteri, silakan. Pertanyaan pertama, silakan langsung jawab aja. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya mungkin perlu dijelaskan dulu fungsi 8 bagaimanapun sebagai lembaga penerbangan antariksa lebih berfokus di sisi penelitian, di sisi risetnya, termasuk riset mengenai satelit. Nah, tentunya kalau bicara rencana penambahan satelit untuk diakuisisi, itu adalah di luar kewenangan 8. Ya. Mungkin maksudnya di sini adalah jasa dari satelit ya untuk penginderaan jarak jauh. Ya. Saat ini 8 sudah banyak berhubungan dengan berbagai penyedia jasa satelit yang bisa memberikan data untuk penginderaan jauh yang dipakai untuk berbagai keperluan dari pertanian, untuk kebencanaan, sampai sumber daya alam, dan demikian juga tatanan tata ruang. Dan tentunya sejauh ini dari apa yang sudah diberikan atau yang diambil datanya dari satelit, itu sudah sesuai
dengan kebutuhan kementerian lembaga. Dan setiap tahun, LAPAN selalu melakukan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga untuk memastikan apakah masih ada lagi kebutuhan jasa penginderaan jauh dari satelit yang masih harus ditambah. Ya. Dan itulah yang tersedia hari ini. Jadi artinya apa yang ada hari ini sudah sesuai dengan kebutuhan kementerian lembaga. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya boleh langsung ya, supaya lebih cepat. Ya, ketika UAE, China, dan Amerika sampai Mars, Turki ke bulan, bagaimana dengan LAPAN? Ya, tentunya kita fokus salah satunya ya karena bidang antariksa, penerbangan antariksa ini masih kita fokus pada transfer teknologi dan penguasaan teknologi, sehingga fokus kami saat ini adalah penguatan kemampuan untuk roket, ya, untuk roket LAPAN, khususnya roket bertingkat 2, ya, untuk nantinya bisa menjadi roket peluncur. Demikian juga untuk satelit, ya, saat ini masih dalam kategori mengembangkan satelit mikro yang tentunya makin lama makin terus diperkuat dan diperbaiki, ditingkatkan kemampuannya, ya. Dan juga kita berfokus tadi kepada penginderaan jauh, ya, untuk bisa memastikan pengambilan kebijakan di Indonesia itu harus berbasis evidence, berbasis data. Salah satunya adalah data penginderaan jauh. Itulah yang akan menjadi fokus LAPAN. Tapi tentunya kami akan bekerja sama dengan negara-negara tersebut, misalnya dengan Turki, sudah ada pemikiran Turki ingin meluncurkan nanti satelitnya atau roketnya dari wilayah Indonesia yang kebetulan berada di wilayah Khatulistiwa. Ya, demikian juga sudah ada pembicaraan sangat tahap awal dengan pihak SpaceX mengenai potensi pemanfaatan wilayah Indonesia untuk peluncuran SpaceX, tapi masih sangat awal tahapan diskusinya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya antara LAPAN dengan BIG, ya. Kalau kita lihat, LAPAN sekarang menjadi istilahnya penyedia satu pintu dari penginderaan jauh, data penginderaan jauh. Nah, data penginderaan jauh tentunya dibutuhkan untuk banyak hal, ya. Untuk pertanian mereka butuh untuk menentukan misalkan luas lahan, luas sawah, luas produktivitas padi, ya. Kemudian untuk perikanan untuk mengecek di mana ada konsentrasi ikan, ya, untuk membantu nelayan. Dan untuk BIG sangat diperlukan untuk membuat peta. Tugas mereka adalah membuat peta dengan berbagai macam skala sampai kepada peta yang nantinya sangat dibutuhkan, ya, untuk tata ruang dan juga untuk pengambilan keputusan. Jadi ada beda tugas fungsi antara LAPAN dengan BIG, tetapi memang data utama untuk yang dipakai BIG datangnya dari LAPAN, karena LAPAN merupakan penyedia satu pintu dari citra satelit untuk penginderaan jauh. Mengenai yang di Biak, ya, rencananya nanti mungkin Pak Thomas Jamaluddin bisa menyampaikan, tapi intinya di Biak nanti ada 2 bandar antariksa. Ada bandar antariksa yang khusus LAPAN, yang ditujukan utamanya untuk penelitian dan pengembangan roket, ya, tempat peluncuran roket LAPAN yang saat ini ada di Pamengpeuk di Jawa Barat, ya. Nah, kemudian ada juga rencana di sebelahnya bandar antariksa yang internasional. Nah, yang untuk internasional kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang berminat, baik dari negara maupun dari swasta, ya. Karena makin banyak sekarang swasta yang masuk di bidang antariksa secara global. Nah, kita ingin agar bandara internasional itu ya seperti bandara internasional kalau untuk pesawat, di mana beberapa pihak yang tertarik bisa memanfaatkan bandara tersebut. Nah, itu rencananya, ya. Nanti mengenai detail tanggalnya, rencananya mungkin Pak Kepala bisa menambahkan. Nah, terakhir tentunya soal memperbesar tentunya sesuai dengan kebutuhan, ya. Mengingat satelit penginderaan jauh ini dibutuhkan oleh berbagai lembaga, dan karenanya LAPAN setiap tahun selalu melakukan koordinasi untuk memastikan apakah yang sudah ada ini cukup atau tidak, ya.
Kalau memang masih harus ditambah, tentunya akan ditambah. Dan kalau ada kebutuhan penambahan, kalau memang itu diharuskan, memang merupakan kebutuhan, maka tentunya anggaran tersebut diajukan dengan dukungan kami kepada Kementerian Keuangan, ya. Dan jangan lupa bahwa data ini bukan hanya untuk LAPAN, tapi dimanfaatkan untuk berbagai kementerian lembaga. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Kepala menambahkan. Terima kasih Pak Menteri. Silakan Pak Kepala. Baik, terima kasih. Jadi menambahkan penjelasan Pak Menteri terkait dengan pembagian tugas antara LAPAN dan BMKG. Jadi maaf, dengan BIG. Jadi BIG itu menyediakan mulai dari proses citra satelit menjadi citra tegak untuk peta, itu adalah tugasnya BIG. Sedangkan menyediakan citra satelit sampai dengan koreksi-koreksi geometrik dan radiometrik itu adalah tugasnya LAPAN. Jadi nanti LAPAN itu menyediakan citranya, kemudian diolah menjadi peta, itu adalah tugasnya BIG. Contohnya misalkan sekarang perlu dibuat peta desa. Yang membuat peta desa itu adalah BIG, tetapi citra satelitnya dari LAPAN. Kemudian terkait dengan Bandara Antariksa, tadi sudah disebutkan kapan akan dimulai pembangunannya. Ini prosesnya tentu lama dan saat ini LAPAN sedang menyiapkan beberapa kajian studi kelayakan, dan juga untuk Bandara Antariksa skala besar internasional kami sedang mencari mitra internasional, sehingga memang belum dibuat jadwalnya, tapi mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan ini proses awal untuk pembangunan Bandara Antariksa itu sudah bisa dilakukan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Bu Deputi ada nambahkan? Ya, mungkin pertanyaan terakhir itu yang muncul, harapan saya bagaimana PRN di LAPAN untuk penginderaan jauh. Dalam kesempatan di awal tadi, kami sudah menyampaikan kepada jajaran LAPAN, khususnya Kedeputian Penginderaan Jauh, agar fokus di 3 hal yang saat ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat dan juga untuk pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan. Ya, artinya pertanian misalkan mengenai data mengenai kegiatan pengembangan atau penanaman padi, misalkan ya, produktivitas dari padi itu juga bisa terekam. Demikian juga zona penangkapan ikan dan juga tadi tutupan hutan, ya, untuk melihat apakah kita berhasil menjaga agar tidak terjadi deforestasi. Yang kedua itu adalah mengenai kebencanaan, ya, karena untuk kebencanaan ini keberadaan remote sensing, data pencitraan jarak jauh sangat penting. Dan khususnya saya memberi penekanan kepada selain kebakaran hutan yang sering terjadi, juga kepada tanah longsor, ya, agar mendapatkan perhatian lebih selain bencana lain yang sudah menjadi perhatian selama ini seperti banjir, kegempaan maupun bencana-bencana lainnya. Dan yang ketiga adalah tata ruang, ya, untuk memastikan konsistensi antara apa yang ada dalam dokumen tata ruang dengan yang kenyataan. Nah, ini perlu kita menjaga konsistensi agar tata ruang kita itu menjadi lebih diikuti dan dihormati oleh tentunya pemerintah daerah atau masyarakat setempat, ya. Karena dengan tata ruang yang sudah ada, kita berharap tentunya kehidupan semua orang menjadi lebih baik. Tapi kalau ada pelanggaran, tentunya harus bisa segera diidentifikasi, dan keberadaan citra jarak jauh ini akan bisa membantu agar penentuan tata ruang itu sudah memperhatikan semua aspek secara menyeluruh dan sekaligus memastikan bahwa konsistensi antara apa yang ada di perencanaan tata ruang tersebut dengan kenyataannya itu bisa dijaga. Demikian mungkin untuk pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Menteri. Ada tambahan dari Bu Deputi? Cukup. Kalau mungkin tidak cukup, pertanyaan sudah ada 6 pertanyaan tadi masuk. Mungkin preskon kita karena waktu sangat terbatas.
kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dengan jajarannya atau rombongannya yang sudah berkenan hadir ke 8, khususnya ke Deputi Pemerintahan Jauh, dan juga Pak Kepala, Bu Deputi, dan jajarannya yang sudah berkenan untuk memberikan dukungan untuk dalam penerimaan rombongan ini. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada para media berkenan memberikan pertanyaan dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan tentunya kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan Preskon ini tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.